Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa nasional negara Indonesia. Meskipun bahasa ini merupakan bahasa resmi negara Indonesia, namun penuturnya tidak hanya terbatas di negara Indonesia sahaja. Kerana penutur-penutur bahasa Indonesia ini turut digunakan pakai di beberapa negara ya. Antaranya pada negara-negara yang hampir dengan negara Indonesia dan juga mempunyai hubungan politik serta ekonomi pada negara Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga dianggap sebagai bahasa yang penting ya, kerana penuturnya saja di dunia ini, di negara Indonesia saja sudah mencapai hampir 270 juta jiwa penuturnya. Belum lagi campur pada negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia ini. Jadi soalnya, apakah bahasa Indonesia ini bisa untuk menjadi bahasa nomor 1 di dunia? Jadi di sini ada satu video dari channel Dunia Seleb ya, yang mana tajuknya "Bersiaplah, bahasa Indonesia segera menjadi bahasa di dunia." Apakah faktanya? Langsung kita semak klip video ini. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Dunia Seleb dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi mari kita semak sama-sama apakah fakta tentang bahasa Indonesia ini. Jom. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Woi, bule nih bercakap bahasa Indonesia. Walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar guys, Anda akan tahu lancar banget mengucapkannya. DS1, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Zaman Soekarno lagi nih. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Soekarno ketika pasal mudanya. 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa ini Indonesia. pasal 32. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa internasional. Masya Allah. Dia muda kan guys. Lepas tu penuturnya ramai. Tengok negara Indonesia saja hampir 300 juta jiwa. Bahasa Indonesia go internasional. Wow. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di luar negeri. Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Jangankan luar negeri guys, di Malaysia saja anak-anak kecil ya, mereka lagi fasih berbahasa Indonesia karena selalu tengok sinetron ya di TikTok, di YouTube ya, dengan sinetron berbahasa Indonesia tu. Sampaikan ada anak-anak kecil ya, pernah viral baru-baru ini. Dia tidak kenal Perdana Menteri Malaysia, tetapi dia lebih kenal Presiden Jokowi guys. Oh, lucu juga ya guys. Mari. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke prodi bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke prodi bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Serius nih guys? Ada pula sampai di penuh Jepang kota ya. 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia.
Bahkan beberapa Australia. sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Oh. Wah, ini ada potensi nih kalau macam nih. Mata pelajaran wajib lagi tuh. Orang asing belajar bahasa Indonesia. Oke, orang asing belajar bahasa Indonesia. Nah, tengok nih. Suka ada orang ini, Korea nih. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Wah, ini bahasa pelajar-pelajar Indonesia bahasa bagi penutur Indonesia nih, asing. mempelajari. Hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Wow, Dari jumlah banyak tersebut, tuh. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada Wow. banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia Mudahnya. dikirim ke negara-negara tersebut. Soalnya ya guys, ini soalan. Kenapa negara-negara asing amat senang dengan bahasa Indonesia? Nah, kalian kena jawab di bawah guys. Saya mau tengok apa pandangan-pandangan kalian terkait dengan bahasa Indonesia amat digemari oleh bangsa asing. Nanti komen di bawah ya. Ayo kita lanjut guys. Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Oh, bahasa internasional. Patutlah saya nampak ya Presiden Jokowi dan juga Ibu Retno yang biasa saya nampak di PBB. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ketika berpidato di PBB. Nampaknya ini salah satu juga untuk memperkasakan dan juga mempromosikan bahasa Indonesia tuh kan. Wow, ini saya yakin nih boleh berkembang jauh ini. Sebab banyak negara sudah mempelajarinya. Semestinya memang banyak digunakan lah. Keuntungan jika menjadi bahasa internasional. Oke, apa keuntungannya? Jadi aku ngajarin mereka kalimat kalian terciduk oleh kami. Uncu gitu. Wih, ini Korea nih. Artinya. Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi budaya kebudayaan Indonesia. sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Masyarakat kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah, kampus, ataupun sebagai pengantar di forum resmi atau di kantor. Akan tetapi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dengan dalih malu atau takut dianggap terlalu kaku. Kita lebih memilih menggunakan istilah-istilah alay ataupun menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Padahal kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan yakni sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia. Mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing atau khususnya bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Jangan sampai hilang guys, jangan sampai mempelajari bahasa asing. Namun sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan hanya digunakan di sekolah, bahasa Indonesia juga sebaiknya digunakan dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Pakar bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik, isi dan bahasanya, serta harus banyak mendengar tuturan orang yang bahasanya teratur, tanpa usaha ke arah itu.
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan sikap positif Baik yang dan menimbulkan benar. rasa kebanggaan terhadap bahasanya. Sikap positif ini dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujud nyatakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Oh, itu fakta tentang bahasa, penggunaan bahasa Indonesia. Kalau menurut apa yang dikatakan dalam video ini, banyak negara ya, ratusan negara mengguna bahasa Indonesia ya, dan juga macam mewujudkan organisasi-organisasi khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sebenarnya apa yang saya nampak ya, bahasa Indonesia ni dia cepat meluas ya, kerana kekuatan itu pada negara Indonesia itu sendiri, kerana warga Indonesia sudah hampir 300 juta jiwa. Jadi bayangkan kalau 300 juta jiwa ni menuturkan bahasa Indonesia di tempat yang mereka kunjungi ya. Contohnya apabila mereka berhijrah seperti ke Arab ya, ke China dan juga mana-mana negara yang warga negara Indonesia itu kunjungi, mereka menggunakan bahasa Indonesia itu. Saya yakin ia pasti akan dapat tersebar luas lagi bahasa Indonesia tu. Dan kalaupun di negara-negara lain pun sudah mempelajari bahasa Indonesia ni, ada yang dikatakan sampai memerlukan kota ya, dikenakan kota untuk mempelajari bahasa Indonesia tu sehingga penuh ya. Ini bermakna ramai orang di luar sana lagi di negara asing yang sungguh-sungguh ingin mempelajari bahasa Indonesia. Jadi rasanya kenapa mereka suka pada bahasa Indonesia ni mungkin mudah ya, mudahlah gitu. Dan apabila kita tengok penggunaannya sejak pun di Indonesia sudah 270 juta jiwa, dan Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan budaya dan juga dari segi tempat wisatanya. Negara Indonesia ini kira raja pada tempat wisata ya, segala-galanya ada. Jadi rasanya orang-orang asing nih dia mempelajari bahasa Indonesia supaya mungkin mudah apabila berlibur ya ke Indonesia, mudah untuk mereka berkomunikasi dengan rakyat Indonesia. Lagipun bahasa Indonesia dia teratur ya, bahasa yang digunakan pakai. Lepas tu yang saya nampak ini sebagai tambahan lah, kelebihan ya, apabila saya lihat di Indonesia ni menuturkan bahasa Indonesia semua warganya tanpa mengira suku, etnik ya, seperti Cina, Melayu ataupun Jawa dan sebagainya. Mereka menuturkan bahasa Indonesia tu, jadi tidak ada rasa macam prasangka. Bayangkan kalau satu tempat tetapi menuturkan bahasa masing-masing, contoh bahasa Melayu dengan bahasa Cina begitu kan. Jadi dia saling tidak memahami. Jadi kita pun rasa tidak senang. Mungkin kalau kita dikata-kata pun kita rasa mungkin apa yang dikatakan itu kita tidak tahu kan. Tapi wujud sana prasangka-prasangka padahal berbicara biasa saja. Tetapi itulah apabila terdapat perbezaan ya, mengikut suku ya dalam satu kelompok, dia rasa tidak harmoni lah begitu. Tetapi Indonesia dia mengamalkan semua menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak adalah perasaan-perasaan yang macam kiranya macam mengumpat-ngumpat gitu tuh kan. Tidak ada, kita rasa dia ni mengumpat ke apa nih, begitu. Sebab kita paham. Jadi apapun, kalau bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia ini memang ada potensi lah, sebab dia punya penutur pun memang ramai. Dan memang kalau di sekolah-sekolah negara asing juga turut mempelajari bahasa Indonesia ni, saya yakin dan percaya tidak mustahil Indonesia punya bahasa ini akan menjadi bahasa nomor 1 di dunia ya. Itu tidak mustahil ya. Jadi
untuk mengembangkan tuh dari segi budaya ya, orang akan suka budaya Indonesia tuh, jadi orang akan mempelajari bahasa Indonesia tuh, itu berkemungkinan lah begitu. So bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Apapun, saya boleh paham bahasa Indonesia dan saya juga boleh bertutur dalam bahasa Indonesia, tapi sedikit-sedikit lah. Tapi kalau berkomunikasi itu saya bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ya. Jadi itu saja ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bertemu lagi di video akan datang. Bye bye.